Inilah breaking news berita Satu News Channel, saya Rudi Andanu. Sidang kasus penodaan agama kembali digelar dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan saat ini masih dalam perjalanan menuju lokasi sidang di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Untuk informasi terkini kita bergabung dengan reporter Nori Utari. Ya Nori, bagaimana kondisi di sekitar ruang sidang di Kementerian Pertanian saat ini, Nori? Iya Rudi, bisa kami informasikan bahwa saat ini kami berada di jalur utama Gedung Kementerian Pertanian, di mana saat ini terlihat Rudi, dua kubu baik yang pro ataupun kontra Ahok sudah berkumpul, di mana masing-masing pihak sudah berkumpul dan sudah menggunakan atribut dan juga membentangkan spanduk yang mengisikan aspirasi mereka dari masing-masing pihak. Dan saat ini Rudi, terlihat masing-masing dari baik pro ataupun kontra Ahok juga sudah melakukan orasi menyuarakan mengenai aspirasi mereka, dan terlihat saat ini juga petugas aparat gabungan baik dari TNI, Polri, dan juga Brimob sudah berjaga-jaga, di mana mereka juga sudah berjaga sejak pukul 5 pagi tadi. Dan untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan pengamanan hari ini, di samping saya sudah hadir yaitu Kabid Humas Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Pol Argo Yuwono. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Pak, bagaimana untuk pengamanan hari ini? Apakah ada perbedaan dengan minggu-minggu lalu? Ya tentunya polisi mempunyai cara bertindak di dalam mengamankan suatu kegiatan ya. Untuk hari ini kepolisian ada jadwal untuk mengamankan kegiatan sidang Bapak Ahok. Tentunya kegiatan pengamanan ini sudah berlangsung beberapa minggu dan tidak banyak perubahan ya. Yang terpenting bahwa kegiatan sidang ini ya dapat berjalan dengan baik, mulai dari kegiatan di persidangan ya itu sudah ada pengamanan tersendiri. Jadi di sana ada sterilisasi, kemudian ada beberapa kegiatan di sana agar untuk tempat sidang itu bisa dilaksanakan dengan aman. Di luar itu pun juga ada di sekitar gedung kita amankan juga ya. Di sana jangan sampai ada beberapa kegangguan yang masuk ke tempat persidangan. Kemudian juga di luar daripada kementerian pun juga ada yang kita lakukan. Karena di sini ada dua kubu ya, dua kubu yang pro dan kontra ya. Di sini ada space antara kedua belah pihak ini. Dengan harapan bahwa kubu yang pro dan kontra ini tidak akan bertemu. Kemudian juga tidak akan mendengar ya orasi mereka masing-masing. Dan ada nanti barier di samping-samping itu ada barier dan ada anggota di sana. Dengan harapan bahwa nanti anggota pun bisa komunikasi dengan para penyampai aspirasi ini. Kemudian juga sama dengan yang pro dan kontra. Jadi ada saling komunikasi antara petugas dengan itu, sehingga dapat kita komunikasikan dapat aman perjalanan ini. Pak, ini kan sudah ada sejumlah aparat keamanan diturunkan Pak. Apakah Polwan yang berjilbab juga sudah diturunkan atau hari ini masih tidak diturunkan di lapangan Pak? Kita melihat situasional, tapi kita siapkan semuanya ya, kita siapkan. Itu adalah cara bertindak aparat kepolisian dalam menghadapi unjuk rasa itu. Total aparat keamanan diturunkan untuk hari ini ada berapa sih Pak? Ada nanti bisa naik dan turun ya untuk jumlahnya ya. Dan yang terpenting bahwa semua anggota sudah inset atau masuk ke lokasi masing-masing dan semuanya ini adalah untuk pengendalian agar berjalan dengan aman kegiatan unjuk rasa ini, kegiatan sidang ini. Oke Pak, ini kan persidangan sebentar lagi akan dimulai Pak. Kira-kira apakah ada tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar nanti massa tidak masuk ke dalam gedung Kementerian Pertanian ini Pak? Jadi kita sudah komunikasikan ya beberapa kedua belah kubu dan dari panitera dari pengadilan sudah kita komunikasikan. Ada beberapa personil atau dari kubu yang pro dan kontra itu bisa masuk dalam ruang persidangan. Ini sudah ada, ID card-nya sudah ada, sudah kita buat sehingga semuanya bisa dapat masuk dengan sama-sama jumlahnya ya, sehingga bisa adil di dalam pelaksanaan mendengarkan sidang itu. Nah, untuk arus lalu lintas sendiri Pak, apakah ada pengalihan Pak? Tentu ya, karena di depan kementerian ini sudah kita tutup semua sejak tadi pagi ya, kita tutup. Masyarakat diharapkan untuk yang melaksanakan aktivitas yang melewati depan Kementerian Pertanian untuk mengalihkan jalurnya. Yang terpenting bahwa untuk berangkat lebih awal, tentunya pasti nanti akan padat merayap itu. Pak, untuk jalan RM Harsono ini kapan lagi Pak bisa dibuka untuk umum Pak? Nanti kita melihat seandainya nanti sudah selesai persidangan dan kemudian sudah kita lihat, kita evaluasi bisa dibuka, nanti kita buka segera. Ini kan tadi kan diketahui ada sekitar 3 ring Pak yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Apakah ada penambahan ring lagi Pak untuk pengawasan Pak? Nah, untuk sementara
cukup ya, untuk sementara cukup ya. Dan yang terpenting bahwa dengan harapan bahwa pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan aman itu. Kira-kira apa himbauan dari Bapak untuk dua kubu baik yang pro ataupun juga kontra Ahok ini, Pak? Ya tentunya masing-masing kubu ini ya untuk melakukan aspirasinya, melakukan orasinya ini dengan santun, ya, dengan etika, jangan sampai ada provokasi, jangan sampai ada hasutan-hasutan yang ada di situ. Kemudian bawa alat-alat peraga yang sepantasnya yang untuk dibawa ya, jangan terlarang dibawa ya, seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya Rudi, saat ini juga terlihat bahwa dua kubu sudah memenuhi tempatnya masing-masing dan terlihat juga pihak kepolisian juga sudah menyiapkan berbagai alat yang digunakan mulai dari barakuda, water cannon juga sudah disediakan. Walaupun memang tidak digunakan namun mereka tetap berjaga-jaga di sekitar sini. Rudi. Ya, Nuri, terkait sidang perkara penodaan agama ini, apakah terdakwa Basuki Cahayapurnama sudah hadir? Iya Rudi, informasi yang kami terima bahwa saat ini terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok sudah hadir, di mana ia didampingi oleh kuasa hukumnya dan juga beberapa pendukungnya, dan saat ini juga terlihat sejumlah pendukung Ahok yang mendapatkan ID card juga sudah masuk ke ruang persidangan dan sebentar lagi juga persidangan akan dimulai. Rudi. Nuri, saya mengkonfirmasi sekali lagi, sidang berjalan tertutup ya? Artinya hanya boleh beberapa orang saja yang datang, sementara wartawan, kameramen itu tidak dipersilahkan untuk mengambil gambar selama sidang. Iya Rudi, maaf kami tidak begitu bisa mendengar suara Anda, tapi bisa kami informasikan Rudi bahwa situasi baik di luar gedung Kementerian Pertanian ataupun juga di dalam ruang sidang Ahok yang sebentar lagi akan berjalan. Saat ini semuanya berjalan kondusif dan informasi yang kami terima bahwa sebagian wartawan baik cetak maupun juga elektronik bisa masuk ke dalam untuk mengambil gambar dan juga menyaksikan sidang berlangsung. Namun untuk penyaksian sidang ini akan dipindah ataupun dibedakan ruangannya, jadi tidak masuk ke ruang langsung sidang, namun ada ruangan lain yang saling berhubungan langsung. Jadi bisa kami pastikan bahwa sejumlah media bisa mengambil gambar baik pelaksanaan ataupun juga saat Ahok tiba di ruang persidangan. Rudi. Jam berapa rencananya sidang akan dimulai, Nori? Ya Rudi, bahwa rencananya sidang akan dimulai yaitu tepat pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat seperti sidang-sidang sebelumnya, dan belum diketahui Rudi nanti sampai kapan sidang ini akan berlangsung. Namun jika kita melihat pada sidang minggu lalu memang penyelesaian sidang ini jauh lebih awal penyelesaiannya, yaitu hanya sampai pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Rudi. Terima kasih Neri Utari yang melaporkan langsung dari Kementerian Pertanian, tempat sidang perkara penodaan agama akan dilaksanakan. Sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Friendly Sagala dan juru kamera Amin Subarkah dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Friendly, siapa sajakah saksi yang dihadirkan dalam sidang kali ini? Sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan nama Basuki Cahayapurnama hari ini akan menghadirkan 5 orang saksi, di mana dari 5 orang saksi tersebut akan menghadirkan 2 saksi fakta dan juga 3 saksi dari jaksa penuntut umum. Saksi fakta ini yang dimaksud adalah saksi yang melihat langsung kejadian dan berada di tempat kejadian perkara saat Ahok menyampaikan pidatonya di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016, di mana kami mencatat ada 2 orang di sini atas nama Yuli Hardi yang merupakan lurah Pulau Panggang di Kepulauan Seribu, dan yang kedua atas nama Nurholis Majid, pegawai tidak tetap Pemprov DKI Jakarta yang telah bekerja di Pemprov DKI pada April 2009 sebagai kameramen ataupun juru kamera yang pada saat kejadian perkara Nurholis ini sedang melakukan tugasnya untuk merekam penyampaian pidato dari Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu kemarin. Dan apabila ditarik kesimpulan, maka kedua orang ini dinyatakan sebagai orang yang masih bekerja di dalam lingkup Pemprov DKI Jakarta, dan akan menarik nanti kita menyimak apa yang akan disampaikan dalam saksi di muka sidang
karena kita tahu apakah ini akan memberatkan atau juga meringankan Ahok yang notabene merupakan atasan mereka dalam lingkup Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu 3 saksi yang lain yang di atas nama jaksa penuntut umum ini menghadirkan nama Ibnu Baskoro, merupakan pendiri DKM Darussalam Kota Wisata Cibubur. Kemudian ada Muhammad Asroi Saputra dan juga Iman Sudirman. Ketiganya ini sebenarnya sudah direncanakan hadir ataupun diagendakan hadir pada persidangan sebelumnya, itu pada sidang ke-6. Namun karena alasan mereka sedang berada di luar kota, terpaksa harus dibatalkan dan dilanjutkan pada hari ini. Dan berdasarkan informasi ataupun informasi yang kami himpun bahwa Tri Mulia D. Suryadi, penasihat hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama ini mengatakan bila ketiganya nanti juga tidak hadir dalam persidangan hari ini, maka akan dilakukan penjemputan paksa kepada ketiganya agar nanti pada persidangan selanjutnya memberikan keterangan yang diminta oleh majelis hakim. Dan rencananya apabila sesuai urutan, maka nanti ketiga orang saksi tersebut akan terlebih dahulu memberikan keterangannya, lalu kemudian dilanjutkan dengan 2 saksi fakta yang telah disiapkan. Eliza. Friendly, lalu bagaimana dengan pengamanan di sekitar ruangan sidang saat ini? Hingga saat ini kami belum melihat adanya tanda-tanda pengamanan yang ketat yang dilakukan oleh kepolisian. Pada intinya dan masih sama pada persidangan-persidangan sebelumnya, di mana jika disebutkan ada sekitar 2.500 lebih personil yang mengamankan jalannya persidangan hari ini, maka juga kami di sini melihat hampir sama dengan persidangan sebelumnya, di mana kami melihat tadi melihat apel pagi yang dilakukan oleh personil gabungan, yaitu dari Polda Metro Jaya, Kapolres Jakarta Selatan, ada juga tadi Brimob dan juga TNI, di mana mereka dihimbau untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang menghadiri sidang hari ini dan juga ikut menonton jalannya sidang. Mereka dilarang untuk memprovokasi dan juga terprovokasi dan mengutamakan keselamatan. Untuk pengamanan hari ini memang kepolisian menyepakati ada 4 ring pengamanan, di mana 1 ring pengamanan akan ditempatkan di dalam ruang persidangan, kemudian 1 ring lagi akan ditempatkan di pelataran gedung kementerian di tempat saya berdiri ini, kemudian sisanya akan disebar di luar gedung kementerian, khususnya untuk menjaga para massa yang saat ini sedang melakukan demo. Dan kondisi di dalam ruang gedung Kementan sendiri, tempat dilaksanakannya sidang, ini juga telah disiapkan 40 kursi untuk masing-masing pro dan juga kontra untuk mengikuti jalannya persidangan, dan juga dilengkapi oleh polisi agar nanti tidak terjadi bentrokan yang ada di dalam. Dan saat ini gerbang utama yang menjadi akses masuk ke gedung Kementerian Pertanian ini sudah ditutup. Semuanya nanti akses masuk akan dialihkan melalui pintu utara gedung Kementerian Pertanian Ragunan Jakarta Selatan ini. Sementara demikian, Eliza. Baik, terima kasih Friendly Sagala untuk informasinya. Demikian pemirsa laporan Friendly Sagala dan juru kamera Amin Subarkah dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan.